Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebatku. Hari ini kita bertemu kembali dalam materi berikutnya, yakni terkait dengan gangguan atau kelainan pada sistem pernapasan manusia. Kompetensi dasar yang kita harapkan dapat diperoleh adalah menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan manusia. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menjelaskan macam-macam gangguan sistem pernapasan manusia, upaya pencegahan dan penanggulangannya dengan benar. Ya, saat ini dunia digembarkan dengan mewabahnya virus baru, yakni coronavirus atau SARS-CoV-2 yang disebut dengan coronavirus disease 2019, disingkat COVID-19. COVID-19 ini merupakan salah satu penyakit atau gangguan pada sistem pernapasan manusia. Virus corona ini merupakan salah satu gangguan pada sistem pernapasan, di mana gejala yang muncul itu bergantung pada jenis virus corona yang menyerang. Ya, berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan, yakni flu, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, dan merasa tidak enak badan. Ini adalah gejala-gejala yang ditimbulkan dari orang-orang yang terkena dari virus corona. Berikutnya, bagaimana pencegahan dari COVID-19? Ada 4 cara. Yang pertama adalah mencuci tangan secara rutin dengan sabun dan air bersih. Yang kemudian kedua, menerapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter. Ketiga, memakai masker. Dan keempat, menjaga daya tahan tubuh dengan cara rajin berolahraga, mengkonsumsi makanan bergizi, dan mencegah terjadinya stres. Berikut penyakit pada sistem pernapasan manusia adalah influenza atau yang kita kenal dengan istilah flu. Penyebab dari flu atau influenza ini adalah oleh virus influenza. Sedangkan gejala yang ditimbulkan antara lain pilek, hidung tersumbat bersin-bersin, dan tenggorokan terasa gatal. Pengobatan terbaik untuk flu adalah istirahat, karena flu lebih sering diakibatkan menurunnya daya tahan tubuh karena kelelahan. Bisa juga dengan minum air yang banyak dan hangat dan membantu meringankan gejala flu. Vitamin C yang berdosis tinggi, sekitar 500 mg, dapat diberikan untuk membantu tubuh meningkatkan kekebalan tubuhnya. Penyakit berikutnya adalah tonsilitis atau radang amandel. Radang amandel atau tonsilitis dapat disebabkan oleh beberapa penyebab. Penyebab amandel yang paling sering adalah infeksi virus dan bakteri. Golongan bakteri yang menyebabkan tonsilitis pada umumnya adalah bakteri Streptococcus. Radang amandel ditandai dengan membengkaknya amandel dan muncul rasa sakit di tenggorokan, suara sesak, serak, demam, bau mulut, batuk, dan sakit kepala. Upaya penanganan radang amandel ini dapat dilakukan dengan operasi, pemberian obat, atau cukup dengan perawatan rumah. Dokter akan menentukan metode dan penanganan yang sesuai dengan hasil pemeriksaan, sesuai dengan kondisi pasien. Penyakit berikutnya adalah faringitis. Faringitis adalah infeksi pada faring oleh kuman penyakit seperti virus, bakteri, maupun jamur, atau dapat juga disebabkan oleh zat kimia yang dapat mengiritasi jaringan pada faring. Orang yang menderita faringitis biasanya disertai dengan radang tonsil atau amandel yang menyebabkan rasa nyeri saat menelan makanan. Penanganan faringitis yaitu dapat dengan diberikan antibiotik atau antifungi untuk membunuh bakteri serta jamur yang menginfeksi faring. Selain itu, tentu harus ditambah dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi agar sistem pertahanan tubuh menjadi lebih kuat.
Berikutnya penyakit atau gangguan pada sistem pernapasan manusia adalah pneumonia. Pneumonia merupakan infeksi pada bronkiolus dan alveolus. Penyebab terjadinya penyakit ini antara lain karena infeksi dari virus, bakteri, jamur, dan parasit lainnya. Namun pada umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae. Gejala dari penyakit pneumonia yaitu demam, batuk berdahak, tidak enak badan, sakit pada bagian dada, dan terkadang mengalami kesulitan bernapas. Penanganan untuk penyakit ini dapat dilakukan dengan memberikan obat antibiotik, obat pembuat saluran napas menjadi lebar atau bronkodilator, terapi oksigen, dan penyedotan cairan dalam paru-paru. Merupakan infeksi pada bronkiolus dan alveolus. Berikutnya, penyakit tuberkulosis yang kita kenal dengan istilah TBC. Penyakit TBC disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis, di mana gejala dari penyakit TBC ini yaitu mudah lelah, berat badan turun drastis, lesu, hilang nafsu makan, demam, berkeringat di malam hari, sulit bernapas, sakit pada bagian dada, dan batuk berdarah. Pencegahan dari penyakit ini dapat dilakukan dengan pemberian vaksin yang disarankan dilakukan sebelum bayi berusia 2 bulan. Di samping itu, pencegahan dapat dilakukan dengan mengenakan masker saat berada di tempat ramai, tutup mulut saat bersin, batuk dan tertawa, dan tidak membuat dahak atau meludah di sembarang tempat. Penyembuhan TBC dapat dilakukan jika penderitanya patuh mengkonsumsi obat sesuai dengan resep dokter. Pengobatan penyakit TBC membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Penyakit berikutnya adalah asma. Penyebab dari penyakit asma ini biasanya dikarenakan faktor lingkungan, misalnya asap rokok, debu, bulu hewan peliharaan, dan lain sebagainya. Beberapa gejala asma yang biasa terjadi adalah nyeri dada dan batuk-batuk. Dalam pengobatan asma ada 2 hal yang perlu dilakukan, yakni yang pertama meredakan gejala dan mencegah gejala kambuh. Oleh karena itu penting untuk menjalani pengobatan dengan dokter sehingga dapat diberikan obat untuk mengatasi asma tersebut. Di samping melakukan pengobatan, pengidap asma juga harus menghindari dari hal-hal yang dapat menjadi pemicu asma kambuh. Biasanya dokter akan merekomendasikan inhaler sebagai pengobatan saat asma muncul. Namun, penggunaan inhaler juga berpotensi menyebabkan efek samping bagi pengguna. Berikutnya adalah penyakit kanker paru-paru. Kanker paru-paru terjadi karena pertumbuhan sel yang tidak terkendali pada jaringan dalam paru-paru. Gejala kanker paru-paru ini yaitu batuk disertai darah, berat badan berkurang drastis, napas menjadi pendek, dan sakit pada bagian dada. Untuk penanganan kanker paru-paru pada stadium awal dapat dilakukan dengan melalui operasi, dan jika kanker telah mencapai stadium lanjut, maka penanganan dapat dilakukan dengan radioterapi dan kemoterapi. Ya, demikian pembelajaran kita pada hari ini, anak-anakku sekalian. Sebagai kesimpulan, yang pertama ada beberapa penyakit atau kelainan pada sistem pernapasan manusia, di antaranya ada COVID-19, influenza atau flu, tonsilitis radang amandel, faringitis, pneumonia, tuberkulosis atau TBC, asma, dan kanker paru-paru. Yang kedua, cara pencegahan penyakit atau kelainan pada sistem pernapasan manusia dapat dilakukan dengan menerapkan 4M, yaitu pertama mencuci tangan, kedua memakai masker, 3 menjaga jarak, dan keempat menjaga daya tahan tubuh dengan cara makan makanan bergizi, olahraga teratur, dan beristirahat yang cukup, dan menghindari stres. Demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih pada anak-anakku yang senantiasa memperhatikan materi yang Bapak sampaikan. Tetap semangat dalam belajar di rumah dan tetap menjaga kesehatan. Demikian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.